Oke, soal yang pertama, seorang pengendara mobil melaju dengan kecepatan 25 meter per second. Tiba-tiba beberapa meter di depan mobilnya ada pohon yang tumbang yang menghalangi jalan. Karena terkejut, selama 2 detik sehingga mobil tersebut masih melaju dengan kecepatannya semula. Setelah sadar, dia segera menginjak rem dan mobil bergerak diperlambat dengan perlambatan sebesar 1 per second kuadrat. Pertanyaannya adalah, menurut kamu, apakah mobil tersebut menabrak pohon dan jelaskan alasannya? Oke, yang pertama, kita perlu memahami ya soalnya itu seperti apa. Jadi, waktu awal, mobil ini masih bergerak 25 meter per second kuadrat. Nah, mereka dari mobil yang ini ke pohon ini, dia jaraknya adalah 250 meter. Nah, waktu setelah 2 second berjalan, kecepatannya masih sama. Sorry, ini nggak ada kuadratnya ya kecepatan. Ini masih 25 meter per second. Jadi kita bisa ketahui ya, ketika dari yang ini sampai ke sini itu dia termasuk gerak GLB karena kecepatannya sama atau konstan. Nah, setelah itu, ini misalkan saya kasih titik A, ini B, dan ini C ya. Nah, waktu dari B sampai C itu dia GLBB. Kita tahu dari mana, karena di sini dikatakan bahwa mobilnya itu diperlambat sebesar A-nya itu 1 meter per second. Pangkat ya, tapi ini diperlambat minus. Nah, untuk mengetahui apakah dia menabrak pohon atau tidak, berarti logikanya kita akan mencari tahu jarak totalnya dari A ke C sampai dia berhenti. Apakah dia melebihi dari 250 meter atau tidak? Kalau misalkan melebihi 250 meter, artinya si mobil ini pasti menabrak pohon. Begitu ya. Kalau kurang dari 250 meter, berarti dia tidak menabrak pohon. Oke. Yang pertama, kita akan mencari SAB. SAB ini tadi adalah GLB ya. Berarti di sini FAB dikali T. FAB-nya kita gunakan 25 dikali T-nya 2. Berarti 50 meter. Begitu. Nah, kemudian untuk mencari SBC, kita bisa pakai rumus yang kedua. Di sini saya sudah menuliskan ya. Ada 3 rumus. Kita bisa pakai rumus yang kedua atau yang ketiga. Tapi kita perlu mencari tahu begitu ya, VT-nya itu berapa. Nah, bagaimana kita mencari VT-nya itu berapa? Pasti VT itu adalah kecepatan akhir ya, berarti ketika dia diam. Maka kita bisa cari dengan VT sama dengan V0 dikurang, karena dia diperlambat, A dikali T. Nah, VT-nya itu kan kecepatan akhirnya, berarti kita hitung sampai dia diam. Berarti 0 ya kalau dia diam. Kemudian V0-nya adalah kecepatan awal. Kecepatan awal di sini ya yang kita pakai adalah 25 itu. Ya. Dikurang sama A-nya itu dia 1 dikali T. Nah, kemudian ini 1 dikali T kan T, berarti T sama dengan 25 second. Nah, setelah kita tahu waktu yang diperlukan dari S B ke C itu 25 second, kita cari ya untuk SBC-nya. Berarti V0 dikali TBC ditambah setengah A dikali TBC pangkat 2. V0-nya itu dia 25 dikali 25. Tadi karena diperlambat berarti minus setengah. A-nya 1. Ini 25 pangkat 2 ya. Oke, 25 kali 25 itu 625 dikurang sama setengah dikali 1
dikali 625 ya. Dia hasilnya adalah 312,5. 625 dikurang 312,5 itu hasilnya adalah 312,5 meter. Nah, SBC ini kondisinya adalah sampai si mobil ini berhenti, ya. Berhenti atau diam, karena kalau masih bergerak kan ya dia berjalan ya, tetap nabrak. Nah, sekarang kita bandingkan ya S totalnya. Berarti SAB ditambah sama SBC. SAB-nya 50, SBC-nya 312,5. Ditotalkan dia jadinya 362,5 meter. Nah, sedangkan jarak ini hanya 250 meter. Karena melebihi dia dari 250 meter, maka kesimpulannya adalah mobil tersebut tertabrak. Menabrak pohon ya. Kalau tertabrak dia ditabrak kan ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang soal yang kedua. Ini. Saya bacakan soalnya. Sebuah benda A jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Jadi di sini misalkan ada benda A ya. Ini dari ketinggian misalkan tanah hanya 20 meter. Kemudian bola B dilempar ke atas. Dari permukaan tanah, ini V-nya diketahui 2 meter per second. Nah, tentukan T di mana mereka akan bertabrakan. Gitu ya. Jadi, nanti waktu si benda A jatuh ke bawah dan benda B, mereka akan bertemu gitu ya. Misalkan seperti ini, A, ini B-nya. Nah, ini T-nya tuh berapa? Nah, berarti logikanya ya, kalau misalkan mereka bertemu kan H total ini ya, H totalnya ini pasti jarak antara si HB melaju ke atas, vertikal ke atas, dengan si bola A-nya dia jatuh bebas. Atau saya tulis HA. Betul ya? H total ini kalau mereka bertemu, logikanya adalah jarak yang ditempuh bola B ketika vertikal ke atas ditambah dengan si jarak bola A waktu dia jatuh ke bawah itu pasti sama dengan si H-nya ini. Ya. Jadi di sini 20 kita masukkan. Yang HB tadi dia vertikal atas ya. Atas, yang HA jatuh bebas. Oke, vertikal ke atas. Ini dia kita bisa gunakan rumus yang V0 dikali T dikurang setengah GT pangkat 2 ditambah dengan jatuh bebas itu setengah GT pangkat 2 ya. Nah, untuk T yang di sini logikanya sama ya, karena keduanya dijatuhkan atau dilempar pada waktu yang sama. Berarti T-nya tetap T. Gitu. Nah, di sini dia 20 sama dengan V0-nya itu 2 dikali T-nya T. Ini dia dikurang setengah GT kuadrat ditambah setengah GT kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada setengah GT kuadrat sama ini kan. Berarti kita bisa coret ya, habis dia 0 kan. Nah, tinggal 20 sama dengan 2T. Berarti T itu sama dengan 20 per 2. Atau dia 10 second. Nih. Nah, sekarang berarti sudah dapat jawabannya. T-nya itu adalah 10 second. Oke, gampang ya. Soal yang ketiga, sebuah truk melaju di jalan tol dengan kecepatan 108 km per jam. Selang detik kemudian truk mengalami perlambatan sehingga kecepatannya berubah menjadi 72 km per jam.
tentukan jarak yang terjadi selama 3 detik tersebut. Oke, yang pertama kita tulisnya diketahui apa saja. Yang pertama di sini ada kecepatan awalnya, ya, atau V0. V0-nya di situ adalah 108 km per jam. Nah, di sini kita harus mengubahnya ke meter per second ya, biar dia satuannya setara, karena waktu yang dipakai di sini pun dia detik ya. Oke, kita konversikan. Berarti di sini 108. Jadi cara mengkonversikannya adalah dari kilometer ke meter itu dia kan turun 3 ya, maka dia dikali 1000. Ya, dikali 1000. Kemudian ini kan dia satuannya jam. Kita konversikan ke detik atau second. 1 jam itu sama dengan 3600. Berarti kita bagi 3600. Oke, kita sederhanakan ya. Ini ada 02, saya coret ini juga. Kemudian 36 saya bagi 36 itu 1, 108 dibagi 36 itu 3. Berarti dia jawabannya adalah 30 meter per second. Nah, kemudian katanya dia mengalami perlambatan ya. Perlambatan sehingga kecepatannya dia berubah menjadi 72 km per jam. Ini kita juga akan konversikan ke meter per second. Jadi 72 dikali 1000 dibagi 3600. Kita coret ini maunya 2, yang di sini juga kita coret maunya 2. Nah, 72 dibagi 36 itu sama dengan 2 ya. Berarti tinggal 2 dikali ini, masih ada 10. Berarti 20 meter per second. Nah, terus ini T-nya dia 3 second ya. Nah, ditanya itu adalah S-nya. Ditanya itu S. S itu rumusnya ada 2 ya. Kita bisa pakai rumus V0 dikali T plus setengah AT pangkat 2 atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Sebenarnya kalau kita mau pakai rumus yang kedua atau ketiga sama saja. Tapi yang menjadi problem di sini kita belum menemukan nilai dari A-nya. Jadi di sini kita harus mencari tahu berapa sih nilai percepatannya. Kita bisa gunakan rumus yang pertama. Ya. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya di situ 20, V0-nya 30. Nah, karena di sini dia perlambatan maka minus ya. Terus ini A dikali T-nya 3. Oke, kita pindah ruaskan ya. Yang A dikali 3 kan ini 3A. Pindah ke ruas kiri jadinya plus ya, 3A sama dengan yang 20-nya ke kanan. Nah, berarti 30 dia jadi minus 20. Nah, 3A sama dengan 10. Berarti A-nya adalah 10 per 3 meter per second pangkat 2. Nah, ini adalah nilai percepatannya. Nah, selanjutnya kita cari S. Saya pakai rumus yang kedua saja, 0 dikali T ditambah setengah A T pangkat 2. V0-nya itu dia 30 dikali T-nya 3. Ini ya jadi minus ya, karena perlambatan. Setengah A-nya itu 10 per 3 dikali 3 pangkat 2. Oke, nah yang ini per 3 kan 3 kita bisa coret dengan yang di sini kan 3, jadinya dia pangkat 1 ya. Terus yang 2 ini disederhanakan sama yang ini dicoret 2-nya di sini jadi 5. Berarti ini 30 dikali 3 itu dia 90 dikurang 5 dikali 3 itu 15. Oke, berarti 90 dikurang 15 hasilnya adalah 75 meter. Oke, ini dia.
Jadi kesimpulannya, jarak yang ditempuh selama 3 detik, jarak yang ditempuh selama 3 detik ketika diperlambat itu 75 adalah 75 meter ya. Biasanya di sini yang keliru adalah tidak mengkonversikan satuannya. Ya, harus lebih teliti lagi. Selanjutnya, soal yang keempat. Kristo dan Musa bersepeda dimulai dari posisi yang sama dan waktu yang sama. Jika Kristo maju dengan kecepatan 10 meter per second secara konstan, sedangkan Musa dari posisi atau kondisi diam dengan percepatan 0,25 meter per second kuadrat, tentukan kapan dan jarak berapa mereka akan bertemu. Nah, misalkan di sini ada si Kristo ya, terus di sini ada si Musa, mereka naik sepeda gitulah. Katanya si Kristo ini maju dengan kecepatan konstan, berarti ini adalah GLB. V-nya itu dia 10 meter per second. Ya, terus kalau si Musa dia mengalami perlambatan, gitu kan? Kalau mengalami perlambatan berarti ini GLBP. Hanya adalah 0,25 meter per second kuadrat. Nah, tentukan kapan dan berapa mereka akan bertemu. Nah, berarti di sini kalau diketahui seperti ini kita bisa dapat clue ya. S-nya si Kristo itu sama dengan S-nya si Musa. Gitu. Ya, kita langsung jawab saja deh. S Kristo sama dengan S Musa. S Kristo tadi kan GLB. Berarti jarak ini V ya. Nah, VK dikali sama T-nya. Terus kalau misalkan Musa kan dia GLBB, berarti kita pakai yang ini V0 dikali T dipercepat setengah dikali A T pangkat 2. Oke, di sini kecepatan si Kristo 10. T-nya ini juga waktu yang sama ya, kita tulis T saja. Terus kalau yang Musa tadi dia 0 ya, diam. Terus yang ini plus setengah dikali 1/4 ya. Jadi 0,25 ini saya tulis jadi 1/4 kan sama saja. Terus ini T pangkat 2. Jadi ini 10T sama dengan setengah dikali 1/4 itu 1/8 T pangkat 2. Ini kita coret ya, karena di ruas kiri ada T, ruas kanannya ada T pangkat 2. Nah, berarti T-nya 1 aja nih, masih ada sisa. Berarti kita tinggal kalikan 10 sama 8-nya ini dikali sama. Berarti T itu sama dengan 80 second. Begitu ya. Nah, sekarang kita sudah menemukan waktu di mana mereka bertemu. Jadi detik ke 80 second. Nah, bagaimana untuk mencari jarak mereka bertemu? Kita bisa pilih salah satu ya. Mau pakai yang SK atau SM. Itu sama saja, tapi di sini saya pakai jaraknya Kristo aja ya, pakai GLB. Itu VK dikali dengan T. VK-nya itu 10, T-nya kita masukkan 80. Berarti sama dengan 800 meter. Jangan lupa satuan. Jadi kesimpulannya mereka bertemu pada 80 detik ya. Dan pada jarak 800 meter. Jadi begitu ya. Oke, yang terakhir. Nah, di sini saya bacakan dulu soalnya. Seorang anak berada di atas gedung yang memiliki ketinggian 120 meter. Jika anak tersebut melempar batu vertikal
atas dengan kecepatan 10 meter per sekon dengan percepatan gravitasi, maka waktu yang diperlukan batu tersebut untuk mencapai di dasar gedung adalah, jadi di sini ada ceritanya anak ya, dia berdiri di atas gedung dengan ketinggian 120 meter. Jadi dia melempar batu ke atas, ini V-nya itu adalah 10 meter per second. Nah, yang ditanya adalah waktu batu ini terlempar ke atas kan, setelah itu pasti dia akan turun ya, misalkan di tanah. Nah, ini T-nya itu berapa? Dari waktu si anak ini ke atas, terus dari batu dari yang atas itu sampai ke bawah. T-nya berapa? Misalkan ya, di sini saya tuliskan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Berarti T totalnya itu sama dengan TAB ditambah dengan TAC. Nah, kita perlu identifikasi TAB itu termasuk gerak apa, TBC itu termasuk gerak apa. Sorry, ini BC ya. Kalau TAB itu kan vertikal ke atas ya, vertikal ke atas. Kalau TBC itu dia gerak jatuh bebas ya. Karena kenapa kok jatuh bebas? Karena di sini dia V-nya 0. Waktu di titik B ini V-nya 0 ya, dia diam kan sebelum dia turun ke bawah. Begitu. Ya, kita langsung saja cari TAB. Nah, TAB ini kita bisa pakai rumus VT sama dengan V0. Karena dia ke atas jadi minus GT ya. VT-nya itu 0, kecepatan akhir di titik B. Ya, karena dia kan diam. Terus V-nya itu 10 dikurang G-nya gravitasi bumi 10 dikali T. Oke, pindah ruas ya. Ini 10T dan 10. Berarti T itu 10 per 10 sama dengan 1 second. Ini. Nah, kemudian kita cari TBC. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencari TBC? Untuk memudahkannya, kita perlu mencari jarak ya. Jarak sebenarnya dia ini dari ketinggian berapa sih? Gitu. Ya, untuk mencari jarak SAB itu kita bisa pakai V0 dikali T dikurang setengah GT pangkat 2. V0 nya itu 10, T nya itu kita pakai 1 ya. Ini 1 dikurang setengah dikali 10, 1 pangkat 2. 10 kali 1, 10 dikurang 2 setengah dikali 10 itu 5. Sama dengan 5. Nah, ternyata jarak si batu tersebut dari A ke titik B itu 5. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata jarak dari B ke C itu adalah SBC ya, 120 ditambah 5 atau 125 begitu. Nah, baru kita masukkan nih ya untuk mencari TBC. Kita bisa pakai rumus S atau H ya, boleh S atau H sama dengan V0 kali T dikurang plus dia turun ke bawah plus setengah G T pangkat 2. V0 nya 0 plus setengah dikali 10 T pangkat 2. S nya 125. Ini setengah sama 10 ini jadi 5. Berarti 125 sama dengan 5 T pangkat 2. Berarti kita bagi ya 125 per 5 sama dengan T pangkat 2. 125 bagi 5 ini kan sama dengan 25 T pangkat 2. Berarti T itu sama dengan akar 25. Atau
5 second. Ini adalah TBC. Maka T totalnya itu adalah dari sini ke sini tadi dia 1 second ditambah TBC itu adalah 5. Berarti sama dengan 6 second. Oke, begitu.